our friend Stefan Jason, Bapak-bapak, Ibu-ibu rektor, dan teman-teman sekalian. Perkenankanlah kami mengamalkan waktu 5 menit untuk menjelaskan mengenai asal muasal TSK, tujuannya apa, dan bagaimana menentukan indeksnya. Yang pertama pertanyaannya itu lahirnya TSK ini seperti apa awalnya. Ini yang paling tahu adalah rekan di sebelah kanan saya, yaitu Pak Nizam. Nah, kami persilakan Pak Nizam cerita dulu awalnya bagaimana. Waktunya 1,5 menit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi TSK ini lahir 4 tahun yang lalu, yaitu 2 tahun setelah Inherent lahir tahun 2006. Kita mempunyai jaringan perguruan tinggi yang sudah mulai semakin melek dengan teknik informasi dan komunikasi. Kemudian Dikti mendorong berbagi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen di antara perguruan tinggi melalui TIK. Nah, kebetulan Telkom juga punya pemikiran yang sama, bagaimana kita mendorong perguruan tinggi itu maju melalui teknologi informasi dan komunikasi. Maka lahirlah pemikiran untuk mengukur kematangan perguruan tinggi atau kesmartan perguruan tinggi di dalam memanfaatkan ICT. Nah, smart itu bagaimana? Apakah asal ada internet koneksi yang broadband cukup itu sebagai smart, ataukah seperti apa? Kemudian kita kembangkan, mestinya smart tidak hanya sekedar punya infrastruktur, tapi yang lebih penting dari itu adalah tujuan akhir dari adanya infrastruktur tersebut, yaitu berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya di antara perguruan tinggi tersebut. Baik dari itu, kemudian kita kembangkan ZSK Smart Campus ini. Terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada Pak Nizam. Persis 1,5 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari 3017 kampus yang ada di Indonesia, tahun 2008 TSK pertama yang ikut hanya 75 Pak Dirjen. 2009 menjadi 230, kemudian 2010 turun menjadi 85, 2011 naik menjadi 355 peserta, dan tahun ini yang tertinggi yaitu 551 perguruan tinggi. Nah, kita masih punya PR untuk mengundang 2.500 lagi, karena ada 3.000 lebih perguruan tinggi yang ada di tanah air ini. Banyak yang tanya, apa sih manfaatnya ikut TSK, terutama bagi 2.500 yang belum berpartisipasi pada tahun ini. Berikutnya kami berikan kepada Pak Uco. Mohon maaf, Pak Zainal Hasibuan. Pak Uco itu nama malamnya. Silakan Pak Uco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat TSK ini semangat berbagi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bagaimana berbagai macam sumber daya pembelajaran ini bisa kita bagi. Spektrum kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ini sangat-sangat luas. Dan tidak akan mungkin UI saja yang bisa maju, ITB saja yang bisa maju. Kita berharap yang lain-lain juga ikut bisa maju. Jadi semangat TSK ini kita berbagi jurnal, kita berbagi bahan bacaan, buku, penelitian, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Dan ini semuanya sangat-sangat dimungkinkan dengan kita tersambungkan menggunakan ICT ini. Oleh karena itu mudah-mudahan di masa yang akan datang ke 3.000 sekian perguruan tinggi ini bisa kita petakan ya, sejauh mana pemanfaatan ICT ini di kampus masing-masing, dan dengan demikian kita bisa memberikan perlakuan-perlakuan khusus untuk bisa bersama-sama mendorong kemajuan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. 1,5 menit Pak Nizam, 1,5 menit Pak Uco. Memang kami batasi karena yang mau ngomong panjang saya. Bapak Ibu, tahun 2005 Indonesia tanda tangan di World Summit on Information Society. Kita berjanji tahun 2015 semua kampus
harus terkoneksi oleh internet. Itu adalah janji kita sebagai sebuah negara. Kalau kita melihat jumlah contoh, sebagai contoh, jumlah dokter yang ada di Indonesia dibagi jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mungkin satu kampus hanya memiliki 5 atau 6 dokter. Itu baru dokter, belum guru besar. Nah, tapi dengan adanya IT yang disampaikan oleh Pak Dirjen dengan e-learning, itu semua bisa saling dinikmati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita boleh berbangga. Kami ingin laporkan ke Pak Dirjen, Pak Arif Yahya dan juga Pak Bambang Harimurti, bahwa SK ini sebenarnya gaungnya itu sudah sampai cukup besar, yaitu seluruh dunia, Pak. Kenapa demikian? 2 tahun yang lalu kami iseng-iseng membawa SK ke dalam sebuah perhelatan. Waktu itu bikin paper, ternyata diterima, dan di sana kita diminta untuk sharing. Di mana itu waktu itu kita harus sharing di MIT, di Boston. Ada 3 perguruan tinggi waktu itu, MIT, University of Massachusetts Boston, dan satu lagi Tufts University. Seluruh profesor dan universitas besar seluruh dunia kumpul di sana, dan kita presentasi mengenai framework SK. Dan mereka terkagum-kagum. Kenapa? Karena hanya di Indonesia yang suruh sharing itu disuruh oleh pemerintah. Di tempat lain mereka ingin sharing, sulitnya minta ampun, karena mereka sudah masuk ke yang namanya knowledge society. Knowledge itu sudah dimonetize. Jadi ketika disuruh sharing, mereka sulit sekali. Mereka kaget di Indonesia ada 1.300 buku SD sampai SMA yang sudah dibeli copyrightnya untuk pemerintah dan bisa diberikan oleh semuanya. Mereka terkaget-kaget. Nah, oleh karena itu tahun lalu terusannya MIT, yaitu di University of Cambridge, Indonesia diberikan slot menjadi keynote speech di hari pertama. Pada saat itu. Nah, di situ kami membawa presentasi dari Dikti, dari hasil tes tahun yang lalu bersama Telkom. Kita beberkan semua statistik di Indonesia apa adanya. Berapa orang yang sharing, berapa orang yang rebutan bandwidth gitu ya. Berapa kampus yang Facebooknya ditutup, YouTube-nya ditutup gitu ya. Kita kasih tahu semua, termasuk kampus yang sedang berbagi. Alhasil, saking mereka terkagum-kagum dan pengen tahu mengenai Indonesia, tahun ini acara itu diselenggarakan di Indonesia. Di Bali yang itu minggu depan. Iya. Dan karena di Bali satu-satunya sekolah komputer yang ada di Bali itu Stikom Bali, Pak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan, dari MIT urutan 5 dunia ke University of Cambridge urutan 3 dunia, ke Bali yang nggak tahu urutan berapa sebenarnya. Wah, jadi kami sudah ketemu Pak Dadang dari Stikom Bali, ketuanya. Ini bukti bahwa dengan IT ranking itu sudah menjadi relatif, kita bisa menjadi pemain besar. Begitu Pak Ucap dan Pak Riza. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, berdasarkan itu apa yang akan dilakukan ke depan? Kami menantang Telkom ceritanya, Pak. Kalau sekarang frameworknya namanya Zen, katanya Zen framework, Zainal, Eko, Nizam. Tahun depan tadi Pak Arif mengatakan 3C itu ya. Bagaimana kalau Zen kita gabungkan dengan 3C? Tahun depan TSK-nya tidak di Indonesia lagi, tapi kita bandingkan di 10 negara ASEAN. Jadi merah putih berkibar di 10 negara ASEAN, nggak apa-apa kita kalah, bukan itu intinya. Tetapi kita yang akan mengatur indeks itu di ASEAN, sehingga 2 tahun lagi go Asia, gitu ya. Dan akhirnya kita bisa go internasional. Dan Telkom yang sebagai mitra bersama Tempo sebagai pihak yang membantu kita riset, bisa langsung go internasional dalam waktu cepat. Untuk tidak memperpanjang waktu, Bapak Ibu, apa saja yang dinilai, karena kerangka ini akan dipakai, akan diperkenalkan minggu depan di Bali. Pertama adalah harus ada connectivity, infrastructure sebagai nomor 1. Sudah ada connectivity, apa yang berjalan di atasnya? Data, konten, knowledge, materi, jurnal, dan lain sebagainya. Itu menjadi domain yang kedua. Kemudian bagaimana cara supaya mengalir? Harus ada aplikasi. Berbagai aplikasi yang dipakai itu adalah domain 3.
Siapa yang mengerjakan? Orang-orangnya, literasi dosen, literasi siswa sebagai domain keempat. Bagaimana itu diatur? Harus ada policy, kebijakan di dalam kampus, itu dikatakan sebagai superstructure. Domain 5. Domain 6 adalah spektrum dari manfaat yang langsung dirasakan, efisiensi, leverage, dan lain sebagainya. Domain 7, bagaimana kampus Anda bisa ikut berpartisipasi dalam agenda sistem pendidikan nasional, itu adalah domain 7. Dan yang baru adalah 3 domain terakhir, karena undang-undang nomor 12 dan juga terkait dengan international agenda, yaitu pertama sharing resource. Sharing resource ini menjadi komponen yang penting. Pak mumpung ada Pak Dirjen, dulu katanya kalau akreditasi itu dapat A, katanya tugasnya itu harus membimbing yang C, gitu. Tapi banyak yang bilang katanya udah dapat A terus lupa sama yang C. Bagaimana sekarang kalau bank nilainya dibalik, Pak? Buktikan dulu Anda sudah membimbing C, baru dikasih A. Nah, gitu istilahnya. Itu mungkin akan berbeda pendekatannya. Oke, kalau nggak bisa dibuktikan, jangan dikasih A. Yang ke-9 adalah, ini yang paling baru, komputer yang pemakaian IT yang ramah lingkungan. Karena kita tahu bagaimana produk-produk IT memberikan kontribusi panas 10%. Dan yang terakhir adalah bagaimana IT tidak hanya dipakai untuk belajar mengajar, tetapi juga dipakai untuk penelitian dan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Itulah 10 domain yang diberikan pada tes kali ini, dan tentu saja akan ditambah dengan 3C tadi dari Pak Arif Yahya. Untuk tahun depan kita akan mulai dari ASEAN. Oleh karena itulah kita mengundang Stefan, pasti akan membantu kita untuk membuat framework for the ASEAN, sehingga kita tahun depan, Bapak-bapak, kita tidak jago Anda, tahun depan kita akan dibandingkan dengan NUS, NTU, UKM, UTM, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai apa itu TESK dan apa yang kita lakukan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan tolong disebarkan ke teman-teman lain agar tahun depan angka 550 bisa kita tembus, kalau perlu 1000 lebih. Sekian, terima kasih.